Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita tunggu teman-teman yang lain buat join dulu ya. Hari ini kembali lagi bersama saya, Apoteker Mahfira Leili, di Ngobati episode 4, ngobrol bareng IYPG Jatim. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tema yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Kalau yang episode 3 udah bahas tentang karir, tentang medical affair nih ya. Hari ini kita juga akan bahas karir, tapi karirnya yang unik karir. Wah, menarik nggak sih? Kayak, wah apa tuh? Gitu. Nah, pastinya saya nggak sendirian. Nanti akan ada narasumber yang hadir di tengah-tengah kita. Cuman kita sambil menunggu beliau, panggil dulu dong teman-teman yang lain buat ikut live ini. Mumpung nih masih awal, karena teman-teman yang aktif bertanya, teman-teman yang bakal stay tune terus sampai akhir akan mendapatkan hadiah official merchandise UNWHO dari narasumber kita. Kan menarik tuh ya. Ikut live, tanya-tanya di komen, nanti bakal dapat hadiah. Yuk panggil dulu nih teman-teman kalian yang lain sebelum aku invite narasumber yang akan menemani pada pagi hari ini. Halo semuanya, welcome di Ngobati episode 4. Wah, udah mulai rame nih. Oke, aku coba invite narasumber kita dulu ya. Wah, ada sapaan dari Karisa. Halo juga Karisa. Kita tunggu semenit lagi guys. Oh bentar, masih unable to join. Aku coba join ulang. Kayaknya masih belum join juga nih narasumber kita. Cuman mau mengingatkan buat teman-teman jangan kemana-mana, karena nanti untuk teman-teman yang aktif nih mengirimkan pertanyaan di kolom live komen, terus juga berpartisipasi aktif pokoknya di live kali ini sampai akhir, akan ada official merchandise UNWHO dari narasumber kita. Ada 2 narasumber, mohon maaf, ada 2 merchandise, jadi jangan sampai nggak dapat dah, kudu stay tune terus. Halo. 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 Mas. Iya. Kedengeran suara saya nggak? Dengar ya? Suaranya terdengar, cuman agak jauh di. Halo. Ya. Agak Halo. jauh.
Iya. Oke, Sama video kayaknya belum di open cam. bentar. Udah mulai kah? Udah dong, udah pada merapat nih, banyak rapat untuk menunggu Mas Wildan. Halo semuanya. Kalau kita perkenalan dulu nih Mas Wildan. Jadi untuk teman-teman yang farmasis, Apoteker Wildan Muhammad Ridho ini yang farmasis dari Malang ya Mas ya. Ya, betul. Sebelumnya studi Universitas Brawijaya Malang dan Institut Teknologi Bandung. Saat ini Mas Wildan menjabat sebagai Regional Consultant di WHO Indonesia, khususnya untuk program imunisasi dan vaksin COVID-19. Kayaknya agak loading nih atau internet saya ya teman-teman. Ya, Halo, halo. sempat keputus. Oh iya ya, sorry. Oke. Tadi aku udah sampai ini Mas ke teman-teman semua yang ikut live hari ini untuk stay tune terus sampai akhir. Sampaikan pertanyaan ke Mas Wildan karena bakal ada official merchandise ya Mas dari Mas Wildan. Official Insya UN Allah ya. merchandise. Kalau cukup nanti ya. Kalau nggak cukup ya udah motivasi dari saya aja. Oke, boleh. Nah, kita kan hari ini akan bahas tentang unique karir for pharmacist gitu ya. Cuman sebelum bahas tentang unique karirnya, mungkin boleh Mas diceritakan awal mula karir Mas Wildan dari awal dulu nih, dari mulai sebagai apoteker fresh graduate. Awalnya itu apakah langsung di WHO atau gimana Mas? Oke. Mungkin sebelum saya cerita, saya sapa dulu kali ya. Boleh. Teman-teman yang sudah ada. Halo, selamat pagi semua. Mungkin ini di hari Minggu begitu ya. Jadi terima kasih yang sudah join. Oke, tadi mungkin sudah diperkenalkan begitu. Nama saya Wilda dan tadi juga sudah disampaikan sebagaimana yang tertera di CV begitu ya. Tadi terkait dengan pertanyaannya ya, sebelum ya pertama kali mengawali karir begitu, Mbak Fira ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa kalau memang saya lulusan dari 2017 terakhir itu di ITB ya, Institut Teknologi Bandung sebagai apoteker. Nah, kemudian dari sana saya ada beberapa opportunity yang saya ambil begitu ya. Tentu kalau kita apoteker, teman-teman apoteker di sini mungkin sudah paham ya, kalau kita kan kalau apoteker ada magang begitu. Nah, mungkin sedikit saya share tentang kalau magang. Dulu waktu di apoteker itu saya magang tentu di industri ya, karena peminatan saya ada di industri. Itu di Bayer di Cimanggis, kalau teman-teman tahu ya. Itu Bayer di Cimanggis selama 2 bulan ya. Artinya saya PKPA di sana. Kemudian 1 bulan lagi saya di BPOM Balai Besar POM Surabaya. Gitu. Kemudian 1 bulan kemudian di Kimia Farma. Artinya sebetulnya dari 3 kumpulan PKPA itu ini bayangan saya itu sebagai salah satu langkah awal untuk di dunia pekerjaan kira-kira begitu. Nah kemudian setelah rangkaian PKPA magang apotekernya selesai, nah ini yang menarik. Saya masuk di beberapa instansi ya. Jadi saya sempat pernah nyoba di rumah sakit. Mungkin kalau di CV kan saya nggak menuliskan begitu. Jadi saya sempat di rumah sakit itu setelah lulus mungkin ada beberapa waiting period begitu, sekitar cukup lama sih sebenarnya saya nunggu, ada waktu 4 bulan lah setelah lulus tahun 2017 itu. Nah kemudian sambil nunggu ada opportunity untuk masuk ke rumah sakit. Nah di rumah sakit, nah ini yang cukup menantang bagi saya karena kan saya industri ya. Saya ke basicnya industri, tapi diminta untuk diminta menjadi bagian dari rumah sakit itu sebagai person in charge untuk kepala instalasi waktu itu. Gimana? Cukup ini ya, cukup ekstrim ya. Jadi saya nggak punya pengalaman.
di rumah sakit, tapi tiba-tiba saat itu memang ada rekan saya yang memang dia kan pemilik tunggal rumah sakit dari pihak keluarga. Mungkin nggak bisa saya sebut ya rumah sakitnya, tapi waktu itu beliau minta saya bisa nggak sebagai apoteker penanggung jawab, artinya membackup pekerjaan untuk kepala instalasi. Tentu di situ kan ada turunan-turunannya ya, ada instalasi bagian gudang dan instalasi layanan farmasi klinis begitu. Jadi saat itu saya megang itu, dan ya di dalam sana berproses sih, ada beberapa hal yang menarik. Artinya saya mengurusi akreditasi rumah sakit, nah, itu pengalaman pertama saya, tapi ya cukup cukup ini sih, cukup menarik. Nah, kemudian setelah dari rumah sakit, saya apply di beberapa perusahaan. Kemarin sempat ikut bootcamp, ada 2 bootcamp sebetulnya yang mau saya cerita sebelum masuk ke Bio Farma dan WHO begitu ya, spesifik ke arah vaksin dan public health. Jadi ya saya ikut 2 bootcamp. Itu yang pertama pada saat setelah dari rumah sakit saya ikut Novartis, itu di tahun 2018. Novartis Management Training Program. Jadi itu ini yang mau saya share ya. Jadi saat itu di tahun tersebut ya, itu sebetulnya prosesnya rekrutmen. Jadi menjaring anak-anak yang punya top talent begitu untuk masuk ke dalam manajemen trainingnya Novartis. Novartis kan multinasional company ya, dari Swiss. Mereka bikin acara. Jadi selama 1 minggu mereka bikin beberapa tahap kualifikasi. Jadi kayak harus bikin portofolio tulisan, terus mempresentasikan inovasi dan seterusnya. Nah kemudian kalau lolos 1 minggu itu kita ada kayak semacam bootcamp gitu ya. Di situ ada rangkaian FGD dan seterusnya. Nah di dalam sana saya dipertemukan langsung dengan Pak Menteri Ristek saat itu, Prof Nasir yang menjabat. Sebelum sekarang kan Pak Nadiem Makarim ya, yang sudah jadi satu Kemendikbud dan Kemenristek. Saat itu masih Prof Nasir. Nah saya pada saat bootcamp itu memang rangkaian acaranya dipertemukan dari beberapa lintas sektoral, Kemenristek, kemudian dari Duta Besar Swiss, kemudian dari Kementerian Kesehatan juga ada, direkturnya Novartis juga ada. Nah itu semua serangkaian itu full board kami di cover. Itu satu-satunya dalam bentuk rekrutmen yang kami nggak mengeluarkan uang spesial pun. Jadi kita diundang ke Jakarta, pesawat pulang pergi ditanggung, seminggu di sana di hotel kita diberikan acara, di hasil akhirnya kita diberikan diberikan istilahnya kesempatan 5 orang yang terbaik akan masuk. Nah, qadarullah saat itu saya belum terpilih, tapi itu bekal saya yang cukup lumayan ya untuk menjajaki dunia selanjutnya, karena saya masuk beberapa perspektif ya. Jadi industri, saya masuk di Novartis itu, PMA seperti ini, kemudian masuk ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan seterusnya. Jadi saya cukup terbrainstorming. Nah setelah itu baru saya mulai punya beberapa value ya istilahnya. Dari situ baru masuk ke Bio Farma dan seterusnya. Itu sih. Jadi cukup berkali-kali. Membekas banget yang di Novartis itu ya, Youth Innovator Scam gitu ya Mas namanya. Betul. Boleh dong Mas di-spill apaan value-nya yang membuat sampai wah gitu. Nah itu kemarin tuh ada dari Prof siapa ya? Saya lupa, dari UI dia profesor termuda, Prof Budi kalau nggak salah. Prof Budi Wiweko. Saya ingat Prof Budi Wiweko. Nah dia itu menjelaskan bahwa update science di luar negeri itu sudah tidak lagi dikerjakan oleh satu background. Jadi misalkan kita punya project precision medicine untuk cancer ya. Jadi terkait dengan pengobatan dan treatment untuk kanker yang secara spesifik per orang ya, personal treatment precision medicine itu sudah nggak lagi dikerjakan oleh orang kesehatan. Jadi di situ ada orang istilahnya biomedical tapi yang masih berhubungan dengan IT. Kemudian ada pemodelan matematika juga masuk di sana. Kemudian dari beberapa aspek lah itu masuk untuk memberikan usulan bagaimana cara kita bisa menyelesaikan
dan membuat satu protein antibody yang itu bisa menjadi precision medicine. Jadi antar kita itu pengobatannya akan berbeda meskipun penyakitnya sama. Nah itu dijelaskan bagaimana beberapa background itu bisa saling melengkapi, kira-kira begitu. Jadi itu yang cukup bikin saya wah bisa ya ternyata ya. Artinya bukan hanya kesehatan saja mengerjakan satu itu, tapi itu adalah kolaborasi. Jadi kita bilangnya inter collaboration multidisiplin gitu. Itu yang bikin brainstorm ke saya waktu itu. Itu sih. Iya sih bener Mas, setuju kalau misalnya kolaborasi itu pasti bisa meningkatkan atau bisa mempercepat hal positif gitu ya Mas ya. Nah, kembali lagi nih Mas ke tema unik karirnya. Sebenarnya kalau dari Mas sendiri nih pendapat Wilda tentang unik karir farmasis atau apoteker itu seperti apa sih Mas? Juga bisa diceritakan lagi mulai dari yang tadi Mas Wilda mulai tertarik dengan hal-hal yang mungkin di luar apoteker biasanya gitu. Terus sampai ke sekarang ini dulunya juga sempat di Bio Farma gitu Mas. Mungkin dari Mas Wilda ada pendapat terkait unik karir itu sendiri itu apa sih? Ya, oke. Jadi kata kuncinya unik ya. Kalau unik kan berarti harus punya strong story. Kenapa itu bisa jadi unik dan mungkin harus multi perspektif begitu ya. Nah, sebetulnya kalau kemarin juga saya review sih, saya baca-baca ini pengalaman saya yang unik itu, artinya saya menjalani, saya nggak nyangka, ternyata karir saya itu termasuk unik gitu. Ketika teman saya bilang, loh kok bisa masuk ke situ, kok bisa, terus saya juga berpikir ya, iya ya, kok bisa ya. Kalau ditanya kemudian apa kuncinya misalkan ya, kuncinya apa gitu. Nah saya juga bingung gitu, karena saya berpikirnya itu masih sampai saat ini saya menjalani itu nasib gitu ya. Wah, apa ini nasib saya kali ya gitu. Tapi setelah saya coba lihat ke belakang, saya lihat lagi, oh memang dari awal sampai sekarang memang ada ketersinambungan begitu dari poin per poin. Kalau kata Steve Jobs itu kan connecting the dots gitu ya. Jadi ada poin per poin yang ternyata itu masih linear gitu, masih linear tapi dalam bentuk itu tidak tegak lurus gini, tapi jadi kayak nyambung sini, jadi masih ada ketersinambungan. Nah, saya baca di beberapa artikel ya tentang karir itu, Harvard Business Review tentang karir, kemudian dari majalah Times itu previewnya tahun 2021-2022. Jadi yang dimasuk unik karir untuk saat ini ya, artinya yang paling relate itu kalau kita bisa memaksimalkan segala resources. Artinya seperti kemarin yang sudah disniktikan ya, kalau karir tradisional kita bisa bilangnya karir pet gitu ya. Jadi satu bidang terus gitu maju ke depan kayak satu tangga gitu. Nah kalau yang satunya perspektif lain adalah kita memperkaya portofolio dengan segala resources. Jadi kan sekarang dunia digital ya, era digital. Kemudian di situ kita juga ada era personal branding, begitu ya. Kemudian di situ kita ada era komunikasi resiko. Ini penting sih. Sekarang itu udah banyak hoax dan seterusnya. Jadi saya tidak melihat kalau untuk yang sekarang, artinya yang unik ini itu saya rasa saya bisa bilang relate-nya ke situ. Kalau kita bisa memaksimalkan seluruh resource, kemudian kita bisa menyambungkan antara part satu dengan part yang lain. Jadi itu akan menemukan satu opportunity yang baru. Menurut saya itu ya. Jadi kalau bahasa sederhananya, ketika saya masuk di WHO itu mungkin farmasi yang pertama begitu ya, yang masuk satu-satunya kayaknya. Dan itu bukan bagian di bidang itu sebetulnya. Tapi kenapa saya bisa firm di sana? Karena saya menggabungkan antar pengalaman satu dengan pengalaman yang lain. Jadi itu akan memunculkan satu opportunity baru yang mungkin kita bisa melihatnya kayak helikopter view. Kita bisa melihatnya jarak jauh gitu ya. Oh gitu, kalau misalkan dari sini ke sini nanti kemana arahnya. Nah, kalau kita bisa mengelaborasikan antar dua pengalaman ke industri dengan rumah sakit, kemudian apotek, kemudian Bepom, kemudian
apa namanya, government dan seterusnya. Kalau kita bisa menyambungkan sesuatu itu dan kita bisa apa ya, maksimalkan potensi dari masing-masing pengalaman, mungkin itu yang dimaksud outcome-nya jadi sesuatu yang unik ya. Mungkin gitu sih dari saya. Jadi kalau bisa menyambungkan antara pengalaman yang satunya dengan yang satunya gitu. Kalau saya tuh kemarin, ini izin ya, kalau bisa share gitu, saya di Bio Farma, supervisor saya waktu itu ngasih saya buku. Ternyata bukunya tanpa saya harus baca sampai selesai, oh ternyata ini yang saya lakukan. Jadi bukunya itu namanya Range. Hujan. Range itu Oh, range, oh R-A-N-G-E, range. Oke. Ya, oke. Jadi Range itu karyanya David Epstein kalau nggak salah. Nah itu dia bilang di tahun sekarang orang yang bisa survive dengan keunikannya itu kalau dia punya kemampuan generalis. Generalis itu dia bisa semua dibandingkan dia punya spesifik skill. Nangkep nggak? Jadi ternyata orang yang mencoba beberapa bidang aspek itu dia ternyata dalam kurun waktu yang panjang ya, itu kan mereka lakukan penelitian series gitu, 10 tahun, 20 tahun, itu di beberapa bidang, kayak sport, ini dan seterusnya. Ternyata orang yang pernah mencoba beberapa hal, kemudian dia memainkan satu peran, itu dia akan survive, dan sampai lama gitu, dibandingkan dia dari awal itu aja yang dikerjain. Misalkan kayak kita, ya fokus industri itu aja yang dikerjain. Ternyata itu juga menurut buku itu range kemampuan generalis itulah yang sekarang lebih dibutuhkan. Mungkin itu sih tambahan dari saya, value-nya untuk kita bisa meng-approach unique career gitu. Oh, saya jadi ini nih Mas, kayak kalau di Twitter tuh ada yang namanya retweet. Jadi emang bagus banget nih, kita tuh perlu banget ini ya, mengeksplor hal baru. Jadi bisa tahu, oh ternyata arahnya itu ke sini, ke sini. Mungkin yang tadi katanya Mas bilang ya, connecting the dots-nya gitu, nanti untuk ujung-ujungnya mau kemana itu ada jalannya kayak gitu. Tapi Mas, kadang tuh kan ada orang yang bilang, ngapain sih harus belajar hal baru? Mending tuh fokus aja di satu bidang gitu, karena biar kita tuh bisa jadi spesial untuk di bidang itu. Ya mungkin ini agak melenceng dari unique karir ya. Cuman kan tadi Mas William udah sempat menyinggung nih, lebih baik kayak menggeneralisir apa yang kita mau pelajari. Tapi juga ada nih yang bilang lebih baik satu aja dipelajari terus-terusan sampai kita menjadi spesialis di bidang itu. Nah, menurut Mas William gimana tuh Mas? Ya itu dia, balik lagi ke diskusi yang apakah kita akan memilih sebagai spesialis atau kita memilih sebagai generalis. Sebetulnya itu kan persepsi pandangan opini tersebut kan dikembalikan lagi ya ke masing-masing. Tapi kalau konteksnya ini terkait dengan proposing karir dengan di dunia sekarang, kalau in my humble opinion ya, jadi justru kalau kita punya pengalaman yang banyak, ketika kita memutuskan untuk menjadi sesuatu spesialis, itu justru lebih bagus. Tetap sih, ujungnya adalah spesialis, artinya kita menjadi satu expert ya. Tapi dalam range yang spesialis bukan arti yang spesifik ke satu, tapi lebih ke goalnya ke situ misalkan. Goalnya misalkan mau ke arah clinical pharmacy, ya tetap ke situ. Cuman itu kalau akan lebih bagus ketika kita akan menuju ke sana, kita sudah punya beberapa pengalaman yang bisa itu mengkerucutkan dan lebih on point gitu ya. Artinya kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi itu sih, kemarin waktu saya masuk ke sini, jadi saya ambil contoh aja ya, waktu saya masuk ke sini, karena saya di industri begitu ya, di industri, kemudian kan saya masuk ke dunia sekarang kan benar-benar itu public work gitu. Artinya saya bertemu dengan orang dan seterusnya. Tapi apa yang saya kerjakan itu tidak jauh-jauh dari value yang ada di pabrik gitu ya, yang di industri sebelumnya, company sebelumnya gitu. Jadi saat itu, oh ternyata ada loh poin yang di previous karir saya yang itu nyebrang itu, ternyata itu bisa menjadi hal baru dan angin segar untuk karir yang sekarang. Jadi kayak istilahnya spesialis, tapi kita
tetap harus melihat skill-skill generalis yang mungkin masih bisa kita masukkan gitu, atau masih kita adapt, kira-kira Ya, gitu. itu ya Mas ya. Jadi artinya nanti spesialisasi kita itu akan jauh lebih sustain, kira-kira gitu. Jadi nggak ada masalah kalau misalkan teman-teman sekarang masih mencari, wajar ya kalau fresh grade kan masih Iya. nyari sesuatu apa yang bisa dimaksimalkan. Oh, cocok saya di mana? In terms of ya nasib gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi skill, kalau teman-teman bisa belajar dari satu pengalaman ini ke pengalaman yang lain, kemudian memutuskan untuk menjadi satu titik, oh kayaknya saya dari beberapa pengalaman ini, saya mutusin untuk ke spesialisasi ini nih, gitu ya. Itu jangan ditinggalkan pengalaman-pengalaman yang kemarin. Bisa saja itu menjadi bekal untuk sesuatu yang itu jauh lebih advance gitu. Oke. Oh ya Mas, ini udah banyak teman-teman yang gabung-gabung nih. Mau ngingetin lagi kalau misalkan ada pertanyaan untuk Mas Wildan, bisa aja langsung disampaikan di kolom komen atau kolom Q&A. Ini ada yang tanya nih Mas, dari Made Diah Ayus. Boleh tahu nggak sih Mas Wildan, dan kompetensi apa yang diperlukan atau disiapkan gitu ya Mas. Tadi kan juga sempat disinggung nih, sebagai apoteker yang fresh graduate tuh mungkin masih mencari-cari gitu kan ya Mas. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kita siapkan juga untuk karir ke depannya gitu? Ini dari teman-teman farmasi ya? Iya, ha-ha. Dari farmasi sepertinya. Oke, kalau apa ya? Bekal ya. Bekal tentu pertama ibadah ya. Doa Ibadah utama. ya sih. Doa itu pasti ya. Iya, iya. Kalau usaha kan semua orang pasti tanpa sadar kita by nature kita akan melakukan usaha. Tapi kadang yang terlupa biasanya doa. Ya, oke. Itu yang pertama doa. Yang kedua apa ya? Mungkin banyak baca kali ya, literasi. Jadi coba menambah literasi, tapi literasi yang sifatnya global gitu. Jadi bukan hanya yang kita baca itu tentang situasi beda ya. Kalau literasinya anak-anak kesehatan tuh biasanya kan ini kan apa kalau kita bilang tuh pedoman ya atau apa? Kalau kompendia. Bukan pedoman. Atau apa ya? Guideline. Oh ya, Guideline guideline. ya Amerika ya. Misalkan kayak kita mau ngebahas tentang klinis itu kan pasti itu harus semua dari guideline treatment yang ada di guideline. Kalau jantung kan biasanya dari AHA ya, American Heart Association, bisa kayak gitu ya untuk update. Tapi maksud saya gini, coba lihatnya dari literasi digital yang sifatnya aplikatif di luar negeri, di update-update global yang bukan ya keilmuan itu pasti, karena itu backbone-nya ya, jurnal, guideline, review gitu-gitu yang update-update gitu. Cuman coba yang lihat yang aplikatif gitu, yang mana dari update ini kemudian diimplementasikan. Nah, kemudian opportunity-nya nanti ke depan akan menjadi seperti apa. Nah, itu mungkin menurut saya itu yang harus kita kita cari terus gitu. Jadi waktu itu saya kebetulan karena sering lihat ini ya, sering lihat exposure internasional gitu ya. Artinya di sana kan hobi saya atau karir saya yang ada di internasional tuh saya coba cari, misalkan gampangnya gini, oh ini farmasi kalau di dunia di Inggris tuh gimana sih kerja sebagai seorang farmasis di Inggris tuh. Ternyata saya buka-buka, oh ternyata salary-nya sekian, oh ternyata job desk mereka kan lebih kompleks ya dari kita. Kalau kita kan hanya hanya kita membaca prescribe doang kan, membaca dari resep itu udah kita lakukan analisa. Tapi pilihan obat kan tetap dari dokter. Kalau di luar negeri kan enggak. Di luar negeri itu kan obat kita yang menentukan. Diagnosanya A, B, C, D. Nah, pilihan obat kita yang menentukan berdasarkan kajian dari rekam medis, farmakokinetik, farmakodinamik, dan seterusnya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, coba digali. Mungkin kalau itu kan nggak bosen ya. Kalau kita kan baca juknis atau petunjuk guideline dan seterusnya kan bosen. Tapi kalau misalkan kita
yang sifatnya aplikatif. Oh, ternyata opportunity di sana lebih besar nih. Itu sih, itu yang literasi ya. Kemudian yang ketiga, tentu kita bekali dengan apa ya? Kayaknya semuanya harus punya skill digital kan, analisis data, membuat apa namanya, membuat analisa data, kemudian ada beberapa tools ya yang bisa diperbantukan untuk memudahkan itu seperti Tableau, Excel Advance gitu-gitu. Itu di perusahaan manapun pasti akan dicari sih menurut saya ya, data science itu. Jadi apapun pekerjaan kalian, kalau kalian punya skill tersebut, pasti itu jadi nilai lebih menurut saya. Jadi ini yang saya alami itu. Jadi tentang satu itu tadi ya, itu bukan satu sih, nol ya, doa itu. Jadi sebelum Doa ya. mulai satu dan dua, nol dulu doa, kemudian satu literasi, literasi update secara global, baik itu pengetahuan maupun tentang apa namanya, practice in a global scale gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua setelahnya tentang skill digital, artinya data science, data analytics, eh, dan seterusnya. Gitu sih. Jadi kalau misalnya bisa dari kesimpulan ada keseimbangan ya Mas antara yang hard skill tadi, literasi yang Hmm. aplikatif sama soft skill nih yang bisa kita tingkatkan itu apa, terus bisa juga soft skill ini menunjang gitu ya Mas, menunjang karir yang akan kita jalani nantinya. Itu enggak sih Mas? Hmm, hmm, hmm. Kalau masalah soft skill, leadership dan seterusnya, ya saya juga nggak bisa ngasih arahan sih, karena saya bukan orang yang Iya benar-benar. terorganisir gitu ya. Artinya Iya. ya cari pengalaman apapun lah yang sifatnya itu teman-teman bisa tahu kalau masuk ke organisasi ini nanti jadi seperti apa, kemudian ikut forum senat pun nanti jadi seperti apa dan seterusnya. Oh, oke. Ini kayaknya udah banyak banget nih yang tanya-tanya Mas. Ada lagi juga Ini yang saya sama tanya. minum nggak apa-apa ya? Ih, boleh banget, monggo. Teman-teman minum semua ya? Boleh break minum gitu ya. Oke, Ini oke. Mas dari Mbak Made Diah Ayus juga, menurut Mas Wildan, bagaimana prospek apoteker di development field seperti di NGO atau IGO? IGO itu singkatan dari apa ya Mas? Internasional Itu government? Enggak tahu. intergovernmental organization. Oh, ya. Ya. Prospek ya. Mas, ya prospek. Prospek ya, tentu kalau NGO IGO ini kan dia bergerak berdasarkan current issue kan. Artinya isu-isu yang menjadi concern dan main isu. Nggak mungkin mereka bergerak tanpa punya isu yang bisa bikin threat ya, ancaman untuk kita di maksudnya quality of life ya, dengan salah satu aspeknya kesehatan. Mereka nggak mungkin itu jadi bergerak karena itu. Jadi menurut saya prospeknya besar. Karena apa? Karena sekarang yang menjadi isu besar kalau orang-orang bilang di SDG itu kan ada dua ya. Yang pertama tentang health crisis, kemudian kedua adalah global perubahan cuaca global, apa sih, krisis iklim. Jadi krisis kesehatan sama krisis iklim. Ini yang jadi sorotan utama. Tapi yang betul-betul yang kita nggak bisa tangani itu krisis iklimnya. Krisis iklim ini artinya kita harus betul-betul ada kolaborasi. Jadi krisis iklim itu kemarin sudah dijelaskan ya turunannya. Kalau krisis iklim ini tentu akan membuat adanya krisis kesehatan. Jadi mungkin pernah baca salah satu artikel di ini, di mana ya, Pandemic Talks kali. Jadi ada beberapa virus zoonosis, virus-virus yang baru muncul dari persebaran rantai hewan itu ya, karena disebabkan iklim dunia yang berubah. Jadi karena iklimnya berubah, ada migrasi dari hewan satu populasi ke hewan ini dengan ekosistem dengan hewan yang lain, kemudian itu ada interaksi
dan mungkin akhirnya cross interaction itu menimbulkan hanya beberapa disease baru. Ataupun ada juga yang bilang pada saat global warming itu sudah memberikan ancaman dengan suhu yang tinggi sehingga menimbulkan lelehan es di gunung kutub utara, kutub selatan, itu memunculkan adanya mikroorganisme yang dulu jutaan tahun dia mati, ternyata dia hidup kembali dan tersirkulasi. Artinya itu ujung-ujungnya kan ke kesehatan ya. Artinya mengancam kita, sebagaimana yang kita lihat sekarang pandemi itu kan, itu gara-gara adanya virus zoonosis yang masuk ke kita. Jadi menurut saya, karena farmasi itu bagian dari kesehatan, kalau kita masuk ke prospek 2 itu, NGO maupun IGO, itu tentu akan jauh lebih bagus ya. Prospeknya bagus banget sih, karena mereka akan spend a lot of money for that issue. Kalau ke arah sananya, nah itu saya masih belum punya pattern yang jelas. Artinya kalau peran spesifik ya, farmasi di NGO itu nanti kerjanya di spesifik di bagian apa nih? Nah itu yang harus kita lihat lagi, maksudnya harus kita observe lagi NGO apa dulu gitu. Kemudian nanti kalau masuk ke IGO tuh ke IGO apa dulu gitu. Kalau saya karena itu bagian dari IGO, Intergovernmental Organization, mereka punya member badan yang mengurusi khusus kesehatan maupun ibu dan anak. Ternyata kalau didetailkan lagi ada peran bagaimana inventory management. Inventory management artinya dalam rangka program kesehatan it should need some operational management for drugs ya, drugs, terus logistik dan seterusnya. Itulah peran farmasi bisa masuk di situ. Jadi pasti ada irisannya. Untuk menembus irisan itu harus cari identifinya apa dulu, IGO yang ke arah apa nih. Berarti kalau saya farmasi tentu harus cari IGO atau NGO yang kesehatan. Gitu ya. Kemudian dari kesehatan itu kita lihat lagi based on project. Is there any project that needs some management logistik and something gitu ya. Farmasi bisa masuk. Karena farmasi kita dibekali dengan soft skill yang spesifik untuk inventory. Itu sih dari saya. Oke. Ini mumpung bahas tentang itu juga ya Mas, dari Ad Pratiwis. Izin bertanya Mas Yodan, di luar jurusan farmasi, untuk program volunteer di WHO Indonesia biasanya kebanyakan di provinsi mana? Rencana mau apply? Waduh. Iya, kalau informasi begitu sebetulnya bisa dilihat aja sih langsung di website, kira-kira begitu ya. Karena kan kalau informasi yang sifatnya global tentu akan jauh lebih baik terprovide di website-nya gitu. Mereka pasti akan ada satu page yang khusus untuk memprovide job and career dan seterusnya. Ya ini kalau saya boleh share, mungkin di page kita WHO Indonesia itu juga ada kok. Kalau buka silakan cek aja di situ. Di situ kan ada career and opportunity atau vacancy dan seterusnya, diklik aja dan seterusnya. Ataupun di website NGO atau international government yang lain itu biasanya pasti ada website. Cuman antara itu update atau enggak, nah itu lain cerita ya. Kemudian biasanya kalau nggak di website tentu pasti kita paling common itu dengan LinkedIn. Kalau LinkedIn kan semua hal terkait dengan karir, opportunity, kemudian share project, kemudian volunteering dan seterusnya itu banyak di sana. Gitu. Dan kita pun kalau yang NGO, kalau yang UN agensi itu biasanya juga ada yang aktif di share untuk project di LinkedIn dan seterusnya. Gitu. Silakan aja dicek website resminya, kalau nggak di LinkedIn, tapi ya LinkedIn dalam bentuk akun resminya, kira-kira begitu. Oke, jadi kita langsung informasi terupdate-nya ya Mas di website. Nah untuk teman-teman yang farmasis juga nih, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang informasi tentang WHO, Mas Wila ini juga menjadi
narasumber di salah satu eventnya AWPJ Jatim, yaitu yang Festival atau YPF 2023. Nanti Mas Wildan akan bahas lebih lanjut lagi ya Mas tentang WHO. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, boleh banget nih daftar biar bisa kepo-kepo lagi sama Mas Wildan khususnya tentang WHO Indonesia. Terus ini Mas ada pertanyaan dari Yasmin Rahma. Tadi kan sempat ada disinggung terkait literasi ya Mas. Bisa rekomendasi literasinya nggak Kak Wildan? Aksesnya di web apa atau buku-buku yang sering dibaca? Literasi apa dulu nih? Kalau literasi dalam bentuk akademis, artinya yang knowledge gitu ya. Yang knowledge ya biasanya saya bukanya di gampangnya ya. Kalau saya ya gampangnya itu saya biasanya buka di Harvard artikel. Ya mungkin kan banyak ya artikel-artikel yang yang sifatnya update tentang news gitu, terutama kalau update-update kesehatan itu biasanya di ya media-media besar lah ya, kayak Bloomberg, CNBC, internasional gitu. Cuman kalau saya biasanya itu berita-berita yang sudah masuk ke Harvard Review atau apa, karena mereka sudah memfilter istilahnya dari banyak berita itu. Kalau kita baca di Harvard Review artikel, ada Harvard Business Review dan seterusnya, HBR, itu mereka mengambil hal-hal yang sifatnya esensial kemudian mereka akan bahas. Misalkan termasuk kayak karir ini, mereka akan bahas. Kemudian the next pandemic, Harvard juga mereka akan bahas. What the pandemic is going on in the next decade misalkan. Nah itu mereka akan bahas ini dari sini dan seterusnya. Artinya ya saya cari gampangnya aja sih. Nah, tentu kalau dari kampus mungkin sudah ada para ahli ya. Itu kalau tentang knowledge yang sifatnya praktikal gitu. Kalau buku buku self development mungkin ya, maksudnya buku. Saya nggak punya buku yang ini sih, yang tentang kesehatan tebel-tebel gitu, nggak ada. Tapi kalau buku-buku self development ya ada, kayak itu tadi The Power of Habit yang sampulnya warna kuning, itu bagus sih. Itu siapa ya, Craig Billy atau siapa penciptanya, lupa saya. Kemudian Range itu yang David Epstein, itu bagus. Kemudian apalagi ya, ada lagi itu ya, banyak lah yang di top Gramedia itu pokoknya saya beli. Biasanya kan ada top 5 gitu ya, recommendation top ya, kita gampangnya gitu sih. Kecuali ada yang ini, kecuali kalau kalian punya someone in a certain ini ya, keras gitu ya, artinya ini yang diidolain, orang yang di farmasis gitu ya, atau di bidang kesehatan. Nah biasanya dia ada rekomendasi buku yang spesifik gitu, yang itu sebenarnya nggak umum, nggak common. Kalau di Gramedia kan common ya, semua orang tahu ini buku rekomendasi kayak buku-buku ekonomi lah dan seterusnya. Tapi biasanya kalau punya seseorang yang dipanuti, itu ada spesifik buku yang mungkin orang nggak banyak baca, tapi ternyata isinya bagus. Coba aja cari. Biasanya yang kayak gitu-gitu yang ini unaware gitu untuk orang-orang yang mau baca buku gitu sih. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Ini juga ada nih Mas Wildan dari Faris Mahfud. Apa ada motivasi atau goal tersendiri dari Mas Wildan sehingga memilih karir di bidang ini ya? Jadi motivasi Mas. Motivasi. Bener nih motivasi saya. Ada yang tanya loh Mas. Jelas nih, motivasi satu ya, nyari rezeki yang halal ya. Halal, barokah. Itu pasti ya. Kalau kerja kan kita pasti itu ya. Itu kita inilah ya, pasti itu bagian dari by nature kita pasti akan coba mencari pekerjaan yang layak gitu. Motivasi saya sih pertama itu ya, pekerjaan yang layak, rezeki dan seterusnya. Kalau kemudian yang kedua apa ya, sebenarnya saya bingung sih mau ngomongnya gimana, cuman
Kalau saya secara personal ya, in my perspective, saya tuh suka hal-hal yang sifatnya bisa punya impactful. Jadi terlepas dia ada rezeki atau enggak gitu. Tapi hal yang impactful menurut saya itu sudah membayarkan seluruh hal yang saya inginkan. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalkan nih, ini ya, kita ambil contoh, gajinya kecil, tapi dia sangat berimpact. Nah, itu mungkin gambaran bayangan saya itu yang menjadi prioritas saya. Saya nggak terlalu ini dengan prestis, misalkan jadi sesuatu yang mungkin dikenal orang dan seterusnya. Tapi kalau itu in terms of dia punya impact, itu yang jadi motivasi. Jadi motivasi saya untuk terus develop my skills, develop my career dan seterusnya. Itu sih motivasi saya. Jadi ya sekarang qadarullah saya di sini, dan ya tentu semua pekerjaan punya porsi impact-nya masing-masing ya. Tapi kalau di dunia kesehatan mungkin kita bisa bilang agensi UNWHO ini itu kan paling berimpact ya. Kalau dia ngomong A, semua membership country-nya harus ikut kan. Misalkan okay, we can declare for the stop this prolonged pandemic. Udah, kalau dia ngomong gitu semuanya akan ikut gitu. Nah itu kalau saya ada di bagian dari ini, ya saya sangat happy karena mereka punya apa yang saya inginkan, impact-nya di situ. Itu sih motivasinya. Kalau rezeki balik ke rezeki balik ke masing-masing lah ya. Tapi kalau dari saya personal, dari impact itu sih. Jadi lebih kadang kalau kita berharap ke jenjang karir dan seterusnya, mungkin saya juga sejujurnya ya, mungkin ini sekalian saya, kalau ditanya habis ini mau kemana, saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu jujur. Ditanya habis ini mau kemana, saya nggak tahu. Tapi saya akan motivasi itulah yang bikin ya nanti arahnya kemana saya ikut aja. Coba cari yang impactful, ya mungkin nanti jadi presiden mungkin. Amin, nggak ada yang tahu, we never know. Iya. Untuk dari ARDK 40 andalanku Malang Pride. Luar biasa banget ya. Iya. Nah Mas, balik ke karir lagi nih. Kemarin tuh kan sempet nih kita nge-share link MGL, terus ada yang tanya nih Mas, Kak, apa pernah ya ada yang bilang ke kakak kalau nggak bagus gonta-ganti tempat kerja? Nah, menurut Mas William gimana nih? Gonta-ganti tempat kerja. Oh, kalau anak-anak zaman sekarang tuh bilangnya putu loncat. Ya. Jadi nggak juga sih ya, misalnya 6 bulan ganti tempat kerja gitu. Ya ini based on cases ya, maksudnya case by case gitu. Kalau kutu loncatnya dia punya strong reason, ya menurut saya nggak ada masalah. Dan tentu reasonnya itu didasari dengan goal. Kalau dia punya tujuan, ya it's okay. Gitu. Kemudian dia punya reason yang jelas, reasoningnya emang sesuai, ya it's okay, nggak ada masalah. Itu sih kalau menurut saya ya. Karena kadang kan orang keluar ya oke lah, terlepas ada value-value yang menurut mereka nggak cocok, atau ada hal-hal yang menurut teman-teman di sini ini sudah out of the line gitu. Artinya sudah melebihi dari kapasitas saya gitu. Perusahaan tidak bisa memenuhi ekspektasi saya gitu kan. Oke, tapi pastikan pada saat keluar itu sudah punya reason untuk mencapai goal. Gitu aja sih. Nanti ke depan kan mau apa ya, silakan mau loncat-loncat nggak ada masalah. Itu mau loncat setiap ya, tapi at least kalau kita cari jalan tengahnya ya, biasanya perusahaan itu akan meng-hire kalian ya the minimum is 6 months until 1 year ya.
ya seenggak-enggaknya itu di acquire dulu lah gitu, based on the contract, because it can be possible to have another issue on your identity or your contract kan. Kalau kita cuma 2 bulan, padahal biasanya kontrak itu minimal 6 bulan sampai setahun, ya itu mungkin akan jadi sesuatu yang bermasalah gitu di masing-masing orang yang akan memilih itu. Tapi seenggaknya ya 6 bulan 1 tahun lah, it's okay. Jadi sebetulnya kalau saya kemarin di Bio Farma juga berapa ya? 2 tahun, nggak sampai 1 tahun setengah bahkan 1 tahun setengah kalau kalau bersihnya ya. Jadi saya loncat di sini, di rumah sakit pun saya 6 bulan kayaknya, 6 bulan sambil jalan beberapa hal yang lain saya kerjakan gitu. Jadi ya itu sih, nggak ada rumus kunci untuk perspektif ini, tapi selama kalian punya reason aja, itu strong reason. Kembali ke masing-masing pribadi ya Mas ya. Ya. Terus juga ada yang nanya nih, relate sama Mas Wildan ya. Sebelumnya peminatan kuliah dan praktik saya di ranah farmasi klinis. Namun saat ini saya berkeinginan untuk mendaftar ke industri farmasi. Apakah ada tips dari kakak jika saya ingin apply ke yang berbeda dari latar belakang saya? Nah mungkin juga bisa dijawab nih Mas. Waktu Mas Wildan mau loncat-loncat atau menyeberang ke sana kemari gitu, ada nggak sih Mas yang hal spesifik yang Mas Wildan siapkan untuk karir selanjutnya? Misalnya berbeda nih, kayak tadi ada yang tanya awalnya di farmasi klinis, terus mau apply ke industri farmasi gitu. Kalau maksudnya kalau mau cross itu ya, cross career, apa yang mesti disiapkan gitu ya? Apa ya? Ya tentu kalau misalkan kita mau berpindah itu kan keputusan yang agak besar ya. Artinya apapun itu yang sifatnya dia dua dunia yang berbeda, kemudian kita loncat dari satu dunia ke dunia yang lain, itu tentu ya apa yang harus kita lakukan, mempelajari dunia ke depan nanti seperti apa gitu, dan apa yang mau kita cari gitu kan. Jadi waktu itu praktisnya waktu itu saya kan di rumah sakit nih. Memang di rumah sakit saya ingin tahu, waktu itu saya ya kebetulan saya dikasih tawaran menjadi salah satu backupnya manajemen di farmasi, artinya the number one management in this unit dari dunia ini. Tapi kesempatan manajemen ini yang akan saya cari gitu. Gimana sih cara manajemen di dunia klinis, kemudian dengan beserta regulasinya gitu, kemudian quality management isunya seperti apa gitu. Karena kan quality management isu di rumah sakit dan industri kan beda ya. Tapi karena saya lihat, oh saya udah ada bayangan nih, saya juga tanya-tanya ke teman-teman saya kan ada di rumah sakit dan seterusnya. Kemudian ya tentu saya nanya, oh ternyata seperti ini rumah sakit. Saya jadi punya bayangan kan, oh rumah sakit kayak gini nih. Kalau saya pernah lakukan di industri itu kayak gini, oke lah. Tapi at least karena saya masuk ke dalam manajemennya mereka, jadi bukan sebagai staff ya, tapi as a part of the management. Jadi saya masuk untuk belajar, kemudian dari manajemen itu saya jadi punya pengetahuan yang holistik gitu. Artinya kalau mau lintas bidang, ya tentu harus kita tahu tujuannya kan, apa yang mau dicari, dan sudah punya bayangan dulu gitu. Jadi jangan sampai ketika lintas bidang, oh ternyata nggak cocok, balik kucing ya istilahnya. Di rumah sakit ke industri, oh ternyata di industri nggak cocok nih, balik lagi ke rumah sakit. Dengan alasan yang itu tadi, nggak nemu feel-nya gitu kan. Kalau bisa cari dulu apa situasi yang di dunia yang berikutnya itu seperti apa, kemudian tanya-tanya tentang, gampangnya ya tanya-tanya pengalaman kerja di rumah sakit gitulah, ke teman-teman yang sudah melakukan ataupun di industri, gimana sih kerja di sana, itu apa yang kalian pengen. Misalkan kok saya pengen ke R&D ya tanya, jangan coba tanya, cari orang yang dia punya pengalaman itu. Dulu saya juga kejeblos dulu kayak gitu, artinya dulu itu bayangan saya kok, wah ini kok keren ya,
kok keren-keren, kan kita kan hanya tereksposur berdasarkan teori gitu ya. Artinya kalau di teori kan, wah QA kan keren ya, keren-keren. Terus habis itu produksi juga keren. Semuanya Tapi, keren. tapi semuanya keren. Tapi bayangan kita nggak pernah nanya gitu. Kita nggak pernah nanya orang yang kerja di situ. At least lah, jangan nanya ke orang fresh grade, sama aja gitu. Coba Iya, tanya iya. ke orang yang 3 tahun gitu. Ya kita kayak ngobrol aja. Gimana sih kerja di sana? Itu yang saya juga dulu gitu. Saya tuh dulu kayak katak dalam tempurung aja, ngirim lamaran aja, lamaran Hmm, kirim, tapi nggak ngerti. Ya oke. di sisi lain itulah pertimbangan HR. Kenapa dia sampai mau menerima anak ini, sampai mau enggak, karena HR mungkin bisa melihat mana sih anak yang lebih realistis gitu ya. Dia pengen ini karena dia sudah tahu kerjanya ini dan dia sudah tahu dia mau ngapain. Gitu. Jadi waktu itu saya juga kalau mau share, wah banyak sekali saya ngirim tuh lamaran gila-gilaan lah. Sana kirim, situ kirim, ya kayak kayak begitulah. Misalnya jadi rumah sakit ya dikirim, maksudnya industri ini kirim, semua kirim. Tinggal nanti siapa yang akan menerima. Ya Yang itu it's okay. Itu it's up to you ya. Itu bagian dari cara. Tapi kalau lebih bagus kalau kita sudah punya preferensi, punya pengetahuan yang cukup pekerjaan itu di situ tuh ngapain dan seterusnya, mungkin itu jadi apa ya, cukup bagus untuk kita menyusun strategi dan rencana. Itu sih, jadi harus tahu di sana ngapain, kemudian kita nyari apa, kalau bisa cari tahu orang yang punya berpengalaman di sana, at least sekitar 2 tahun kan masih dianggap fresh grade kan, at least sekitar 3 tahun lah, 3 tahun ke atas. Itu sih. Jadi emang perlu cari alasan kuatnya juga ya Mas ya, pertimbangannya sebelum memilih untuk berpindah karir tadi yang seperti Mas Wildan bilang. Nah, mungkin ini udah waktunya mepet banget. Terakhir nih Mas, mungkin ada masukan buat para yang farmasis nih yang baru mulai karir atau mempersiapkan karirnya dari Mas Wildan, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Yang pertama, sebelum saya sampaikan, terima kasih semuanya udah join ya, baik dari teman-teman followers atau tim dari YPG, kemudian dari teman-teman farmasi sejawat ya, teman-teman kolega kita, dan tentu teman-teman yang lain ya, yang mungkin backgroundnya mungkin berbeda dengan saya ataupun dengan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dan waktunya untuk join ke sini. Ya, kalau untuk pesan-pesan, ya sekali lagi again, in my humble opinion ya, kalau bisa kita berhadapan dengan situasi dinamis, tentu kita juga harus punya reaction ya. Artinya kalau kita sudah seperti ini, situasi di dunia disrupsinya, baik itu di dunia pekerjaan, di dunia apapun itu, tentu by nature kita kan pasti punya reaction kan. Oh, kayak gini gitu kan. Oh, kayak gini. Nah, oh-nya itu harus dibarengi dengan implementation dan taking action. Jadi taking actionnya apa? Ya kalau misalkan sekarang dunia pekerjaannya punya disrupsi digital yang cukup kuat, ya berarti taking action kita dan implementation kita apa? Ya kita berarti membekali sesuatu hal yang relate dengan itu, menambah wawasan dan upgrade diri terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh di karir kita ya. Artinya di dunia karir kita kan mungkin spesifik tentang kesehatan, berarti ya itu kita terus upgrade sesuai dengan hal yang relate di dunia disrupsi ini. Itu jadi jangan hanya diem ya. Jadi kalau sudah tahu begini, ya jangan ikutin flow. Misalkan oke lah job, saya ambil contoh ya, orang pasti common dengan job street, common dengan apa itu namanya, Indeed dan seterusnya ya, work provider dan seterusnya. Dan kita sudah tahu apoteker itu tambah lama tambah banyak, apapun itulah konteksnya. SDM kita tambah lama tambah banyak. Nah kita kan saingan pasti ya. Udah tahu itu potensi opportunity-nya mungkin akan jauh lebih kecil, chance kita lebih kecil. Nah jadi kita harus mulai berpikir strategi apa yang mungkin membedakan antara kita
kita semua dengan kandidat yang lain gitu. Itu yang harus kita terus berpikir, artinya kita harus continue self improvement gitu. Jadi harus terus berpikir, harus terus nyari apa yang kita cari, potongan-potongan puzzle yang mungkin bisa kita susun untuk kita menjadi sesuatu yang punya karakter, kira-kira begitu. Jadi kalau saya bahasakan sederhananya, cari apa yang teman-teman pengen, kemudian look at the global scale perspektif, kita lihat dari global perspektif, karena kalau kita lihat dari global, kita punya langkah approach yang berbeda dengan teman-teman yang hanya melihatnya dari segi lokal atau international context gitu ya. Jadi kalau kita lihatnya global, oh ke depan seperti ini, ke depan berarti approach saya apa yang harus saya upgrade, berarti itu saya akan ke sana. Nah kemudian nanti integrasikan antara seluruh apa yang sudah teman-teman lakukan, baik itu pengalaman PKPA, nggak ada masalah, PKPA, pengalaman volunteer, pengalaman organisasi, as a practicum assistant, and the other things gitu ya. Coba integrasikan, formulasikan menjadi satu keunikan identiti kalian dan lakukan itu secara konsisten dan persisten, itu sih. Jadi konsisten dan persisten itu harus ya kalau kita Kunci. mau melakukan kunci. Itu sih untuk teman-teman apoteker, tetap semangat dan sehat selalu ya. Jangan ini, Oke. jangan jadi generasi yang literasinya minim. Oke. Ya, ya. Itu udah Siap. jadi pintu utama ya, literasi, digital literacy, and another things called literacy, itu ya, apapun itu lakukan. Harus melakukan seluruh opportunity atau pengalaman yang ada gitu ya, Mas. Oke. Terima kasih banyak, Mas Wildan. Ternyata super banget sharing-sharing ngobati episode 4 kali ini. Dan sesuai janji di awal ya, untuk peserta yang aktif akan mendapatkan official merchandise. Cuman kayaknya nggak diumumkan sekarang, nanti tunggu aja informasi lebih lanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk join ikutan YPF biar bisa ketemu Mas Wildan lagi, biar bisa dapat insight yang lebih keren lagi dari Mas Wildan. Jangan lupa juga follow Mas Wildan. Apa Mas IG-nya? Boleh di-spill? Teman kucingku. Sebenarnya pengen nanya, apa sih Mas alasannya? Iya, ya kan saya bawain temanya kan ini tentang unique karir. Oh So it ya. should be, the person it should be unique, right? Ya, harusnya orangnya juga harus unik gitu. Ya itu Oh sih iya. alasan nge-live-nya. Instagram juga unik ya. Iya, iya. Jangan lupa follow Mas Oke, Wildan oke. juga ya guys. Oke, Oke, mungkin oke. itu aja ya Mas Wildan. Terima kasih banyak loh sudah menyempatkan waktunya di sibukannya yang sangat super duper sibuk. Maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih juga untuk para yang farmasis di luar sana yang udah join dari awal tadi jam 10 sampai sekarang. Semoga teman-teman yang sedang merencanakan karir ke depan bisa sukses, lancar, dan tadi seperti yang kata Mas William bilang, bermanfaat untuk sekitar, untuk semuanya. Oke. Akhir kata saya tutup ngobati episode 4 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngobati episode selanjutnya. Bye. Terima kasih Mas Oke, Wildan. makasih ya Vira, makasih semua tim IPG dan teman-teman sekalian. Oke. See you Mas di YPF. Oke.